Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semua. Waalaikumsalam Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rani. Selamat pagi. Sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Siap. Sudah, Bu. Siap, Bu. Sebelumnya, untuk lebih baik, coba aktifkan kameranya ya. Udah pada aktif kan ya kameranya? Sudah Ibu. Oke. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya berdoa dulu. Coba ketua kelasnya dipimpin doanya. Denny Malik, silahkan. Iya Ibu. Baik. Yuk, mari teman-teman semua, sebelum melaksanakan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Ibu cek kehadirannya terlebih dahulu. Dewi Indriani, apakah hadir? Hadir, Bu. Denny Malik, apakah hadir? Hadir Bu. Ika Sylvia, apakah hadir? Hadir, Bu. Oke. Dea Aprilia, apakah hadir? Hadir, Ibu. Yang terakhir, Firda Nurfaljanti, apakah hadir? Hadir, Bu. Firda. Oke, alhamdulillah semuanya hadir semua ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang memahami unsur-unsur Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang minggu lalu kan materi pembahasannya sudah habis, jadi sekarang materi yang baru. Adapun tujuan dari pembelajaran ini yaitu supaya kalian dapat mengetahui dan dapat mendeskripsikan apa saja sih unsur-unsur Negara Kesatuan Republik Indonesia itu. Dan juga agar kalian dapat memahami nih arti penting persatuan dan kesatuan untuk memperkuat dan memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercinta ini. Oke, nanti pada saat pembelajaran dimulai, kalian catat materinya, siapkan alat tulisnya. Terus jika ada yang ditanyakan ya. Nanti karena ada nilai plus untuk kalian yang bertanya dan aktif saat pembelajaran. Oke, Ibu akan tampilkan PPT-nya terlebih dahulu nih. PPT-nya tampilkan dulu ya sebentar. Apakah udah muncul PPT-nya di layar kalian masing-masing? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah? Sudah Bu. Oke. Ya. Sekarang kita akan belajar tentang memahami unsur-unsur Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan yang disampaikan tadi di awal sudah Ibu jelaskan. Oke, slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Sebentar ya. Nah, sebelum memasuki materi yang lebih jauhnya, Ibu ingin menanyakan kepada kalian nih, apa yang dimaksud dengan negara? Ada yang bisa menjelaskan? Atau Ibu tunjuk saja ya. Coba Dewi, apa yang dimaksud dengan negara? Iya, Bu. Ya, silahkan, Menurut Dewi. saya, negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu, Bu. Oke, terima kasih Dewi jawabannya ya, tepat sekali ya. Nah, nanti slide Wah, selanjutnya makasih, akan Bu. nanti slide selanjutnya akan Ibu jelaskan mengenai negara tersebut. Slide selanjutnya.
Ya, di sini ada hakikat negara. Istilah negara berasal dari bahasa Sanskerta, nagari atau nagara, yang berarti kota. Dalam bahasa Inggris, negara disebut state, bahasa Belanda stad, bahasa Prancis tetat, dan bahasa Latin statum. Nah, negara adalah organisasi masyarakat yang mempunyai wilayah tertentu dan kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai kedaulatan. Jadi dari pengertian tersebut tuh secara sederhana negara dapat kita artikan sebagai sekumpulan orang yang menempati wilayah tertentu dan diorganisasi oleh pemerintah negara yang sah yang umumnya memiliki kedaulatan, baik kedaulatan ke dalam maupun kedaulatan keluar. Oke, slide selanjutnya. Nah, di sini ada sifat fungsi negara Indonesia. Dinyatakan tujuan negara Republik Indonesia yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Adapun bunyi dari pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat tersebut berbunyi, coba Ibu minta tolong dong kepada Denny Malik untuk membacakan alinea tersebut. Baik Bu, saya bacakan ya Bu. Kemudian Ya. daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sudah Bu? Oke, ya terima kasih Denny Malik. Iya, sama-sama Ibu. Nah, Ibu jelaskan ya, dari pembukaan alinea keempat tersebut, tujuan negara kesatuan Republik Indonesia terdiri dari 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, 2. Memajukan kesejahteraan umum, 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa, 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oke, slide selanjutnya. Nah, di sini kita mulai masuk kepada unsur-unsur negara kesatuan Republik Indonesia. Sebelumnya, Ibu ingin menanyakan kepada kalian apa sih unsur-unsur negara kesatuan Republik Indonesia itu. Coba Ika sebutkan apa saja. Baik Bu, unsur NKRI itu ada 4. Yang pertama rakyat, yang kedua wilayah, yang ketiga pemerintahan yang berdaulat, yang keempat pengakuan dari negara lain. Cukup Bu. Ya, terima kasih Kak. Benar sekali ya jawabannya bahwa unsur-unsur negara kesatuan Republik Indonesia itu ada 4, yaitu adanya wilayah, adanya rakyat, adanya pemerintahan yang berdaulat, dan pengakuan dari negara lain. Oke, slide selanjutnya. Ya, di sini ada pembahasannya nih. Unsur-unsur negara kesatuan Republik Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 oleh para pendiri negara. Negara Indonesia merupakan hasil perjuangan panjang bangsa Indonesia. Kemerdekaan yang diraih merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa dan hasil jerih payah perjuangan para pahlawan bangsa. Sebelum Indonesia merdeka, di Indonesia terdapat banyak kerajaan yang disatukan oleh Belanda dalam koloni atau daerah jajahan Hindia Belanda. Nah, di sini ada gambar-gambar wilayah Indonesia tuh. Ada peta wilayah Indonesia, terus ada rakyat, terus ada pemerintahan Indonesianya juga, dan ada bendera-bendera negara lainnya. Oke, slide selanjutnya. Sebentar ya, slide selanjutnya. Oke. Nah, di sini poin pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
Pasal 18 ayat 1 menegaskan bahwa wilayah negara kesatuan Republik Indonesia itu dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Nah, poin keduanya itu ada rakyat dalam suatu negara terdiri atas penduduk dan bukan penduduk Indonesia. Penduduk terdiri atas warga negara dan bukan warga negara. Nah, poin ketiganya ada pemerintahan negara Indonesia pertama kali terbentuk dengan terpilihnya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Presiden yang sekarang kan Pak Jokowi ya. Nah, poin keempat ada pengakuan dari negara lain sebagai unsur deklaratif berdirinya suatu negara diperoleh oleh Indonesia dari Mesir pada tanggal 10 Juni 1947 yang kemudian itu diikuti oleh negara lain secara bilateral. Oke, sampai sini dulu nih. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Oh ya, siapa nih? Oh, Dea. Silakan Dea, apa yang ingin ditanyakan? Saya masih kurang paham mengenai yang dimaksud dari warga negara dan bukan warga negara, Bu. Itu maksudnya apa ya, Bu? Terima kasih. Oke, pertanyaan ya, sama-sama pertanyaan yang baik ya Dea. Ibu akan jelaskan nih. Penduduk terdiri atas warga negara dan bukan warga negara. Warga negara ada dua, yaitu warga negara asing atau warga negara keturunan atau warga negara yang ditetapkan dengan undang-undang. Penduduk adalah setiap orang yang mempunyai tempat tinggal tetap di suatu negara. Dengan demikian, penduduk terdiri atas warga negara secara mayoritasnya atau bukan warga negara secara minoritasnya. Warga negara adalah orang yang terikat dengan peraturan negara dan penduduk terikat karena tempat tinggal. Apakah cukup jawaban dari Ibu? Cukup, Bu. Makasih banyak, Bu. Oke. Kita lanjutkan materinya ya, slide selanjutnya. Nah, di sini nih udah masuk ke arti penting semangat persatuan dan kesatuan untuk memperkuat dan memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia. Sebelumnya Ibu ingin menanyakan, apa yang dimaksud dengan persatuan kesatuan? Ada yang ingin menjawabnya? Ada yang bisa? Oke, Ibu tunjuk aja ya. Firda Nur Faujianti, apakah ada? Iya Bu, saya Bu. Ya, Apakah suara Firda. saya terdengar Bu? Terdengar Firda, sangat jelas terdengar. Iya, jadi menurut saya persatuan dan kesatuan yaitu persatuan ini berasal dari kata satu yang berarti utuh dan tidak terpecah belah. Arti lebih luasnya yaitu berkumpulnya macam-macam corak dari berbagai kalangan, ras, budaya, dan adat istiadat dalam masyarakat yang bersatu dengan serasi. Kemudian kesatuan ini merupakan hasil dari persatuan yang telah menjadi utuh. Cukup Bu. Oke, terima kasih Firda. Ya benar sekali ya apa yang dikatakan Firda tentang persatuan dan kesatuan. Oke, slide selanjutnya akan Ibu jelaskan. Nah, arti penting semangat persatuan dan kesatuan untuk memperkuat dan memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia. Persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh atau tidak terpecah belah. Persatuan dan kesatuan itu mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Nah, jadi sebuah negara akan berdiri kokoh apabila masyarakatnya memiliki semangat persatuan dan kesatuan. Bagi bangsa Indonesia, semangat persatuan dan kesatuan ditegaskan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pengaturan semangat persatuan dan kesatuan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan nih bahwa semangat persatuan dan kesatuan itu sangat penting bagi bangsa Indonesia. Oke, slide selanjutnya.
Oke, di sini ada tugas mingguan. Seperti biasa ya, setiap minggunya Ibu pasti memberikan tugas untuk nilai tambahan kalian dan agar Ibu mengetahui apakah selama pembelajaran kalian memperhatikan atau tidak ya. Dengan bisanya kalian mengisi tugas mingguan ini. Silahkan catat ataupun foto ataupun screenshot. Nanti kalian isi dan kalian kolektifkan kepada ketua kelas, Denny Malik. Nanti Denny Malik kirimkan ke via WA Ibu ya. Ya, Denny Malik. Ya, Ibu. Oke. Nah, sebelumnya apakah ada yang mau ditanyakan dulu nih sebelum menutup pertemuan pada kali ini? Cukup semuanya? Cukup, Bu. Cukup ya, oke. Cukup. Oke, kesimpulan Ibu kan membacakan kesimpulannya ya. Kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu sebelum Indonesia merdeka, di Indonesia itu terdapat banyak kerajaan yang disatukan oleh Belanda dan koloni atau daerah jajahan Hindia Belanda. Sebagai suatu negara, maka Negara Kesatuan Republik Indonesia memenuhi unsur-unsur negara yaitu wilayah, rakyat, pemerintah yang berdaulat, dan pengakuan dari negara lain. Itu semua harus disatukan dengan semangat persatuan dalam bernegara sebagai pengikat suatu negara untuk dapat berdiri tegak selama-lamanya. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamirkan 17 Agustus 1945 tidak akan bertahan apabila di antara rakyat Indonesia tidak bersatu. Untuk tetap tegaknya persatuan dan kesatuan, maka Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 itu dijadikan landasan dan arah perjuangannya. Oke, kesimpulannya sudah Ibu jelaskan, kalian catat. Baik, nah sekian anak-anak materi penjelasan hari ini. Semoga materi yang Ibu jelaskan tadi bisa bermanfaat dan dapat kalian pahami. Terima kasih untuk hari ini. Tetap jaga kesehatan kalian, taati protokol kesehatan, jangan keluar rumah ya. Kalaupun penting untuk keluar rumah, tetap memastikan selalu memakai masker ya anak-anak. Mengingat pada kondisi ini kita masih dalam pandemi COVID-19. Oke. Ibu tutup ya pertemuan pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.